وبركاته. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد وأشكره على ما أولاه من التوفيق والسداد. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. أشكر الله كثيرا على نعمه حتى نستطيع أن نجتمع في هذا النهار في هذه الحلقة عسى أن نكون من الناجحين في كل أمورنا. Pada kesempatan yang cerah ini, alhamdulillah, walaupun lewat media Google Meet, kita semuanya bisa menuntut ilmu bersama. Mudah-mudahan keutamaan menuntut ilmunya sama seperti halnya kita bertatap muka langsung. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di kajian yang keempat, At-Tadrisul Rabi', kita akan mendapatkan penjelasan secara terang benderang dari guru kita, Ustadzuna Al-Fadil, Al-Ustadz Miftahur Rahman Al-Banjari, yang akan mengkaji tentang pembelajaran bahasa Arab dalam perspektif sosial budaya. Tentu berbicara tentang bahasa Arab, cakupannya sangat luas sekali, sehingga menarik bagi kalangan akademisi untuk mengetahui keistimewaan, keutamaan dari bahasa Arab itu sendiri. Dan salah satu kajian yang akan kita bahas ini adalah bagian daripada keistimewaan dan keluasan bahasa Arab itu sendiri. Baik, pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ustadzuna Al-Fadil, guru kita Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari MA, yang akan memberikan ilmunya kepada kita, juga kepada Al-Ustadz Asep, dan juga para rekan-rekan semuanya yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka kajian kita pada siang hari ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tentu kita sebelum menerima ilmu dari guru kita, Ustaz Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari, kita hendaknya mengenal lebih dalam sosok beliau yang kalau bagi internal PBA itu sudah sangat familiar karena beliau dosen favorit kami di kampus. Beliau nama lengkapnya adalah Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari MA. Beliau setelah menikah dengan Adha Siti Ramita pada tahun 2016, dan alhamdulillah telah dikaruniai seorang putra yang baru mungkin beberapa minggu saja, belum sampai 1 bulan lahirnya. Barakallah. Riwayat pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Universitas Antasari, ya, UIN Antasari, Banjarmasin, Kalimantan. Kemudian S2 beliau di Fakultas Al-Lughah wal Adab di Ma'hadil Buhus wad Darasat Al-Arabiyah di Jami'ati Dual Al-Arabiyah bil Qahirah pada tahun 2009 sampai 2011. Kemudian beliau juga melanjutkan program doktoralnya, hasala ala darajati doktorah fil lughah wal adab di Ma'hadil Buhus wad Darasat Al-Arabiyah Jami'ati Dual Al-Arabiyah bil Qahirah pada tahun 2014. Dan sekarang menjadi Ketua Prodi PBA Pasca Sarjana di IAIC Tasikmalaya. Itu sekilas, dan juga saya tambahkan bahwa beliau adalah penulis aktif baik di media sosial ataupun lewat karya-karya tulisnya yang subhanallah sangat luar biasa, dan tentu kita bisa lebih mengenal tentang keilmuan beliau tidak hanya dari pertemuan kita saat ini, tapi bisa lewat karya-karya tulis beliau. Bisa di Facebook beliau sangat aktif, dan juga di karya yang terbaru beliau itu sekarang sudah menerjemahkan salah satu kitab Dalailul Khairat yang akan terbit di akhir bulan ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, Al-Ustadz Dr. Miftahur Rahman Al-Banjari dengan tidak mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, dipersilahkan untuk menyampaikan materi kurang lebih 50 sampai 60 menit sebelum masuk ke sesi tanya jawab.
kepada Syekhuna al-Karim Dr. Miftah Rahman Al-Banjari, falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawafirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kehadiran baginda kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada siang hari yang insya Allah penuh barakah ini, kita akan lanjutkan kajian kita tentang ta'lim al-lughatil arabiyyah wa manhajuha wa tariqatuha. Wa amma al-mawdu' fi في هذه المناسبة إن شاء الله العلاقة بين اللغة والاجتماعية والحضارة. Baik, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan materi tentang ta'limul lughah, pengajaran bahasa al-ajnabiyah, bahasa asing, min janib al-ijtima'i, dari perspektif sosial. Kajian kita hari ini adalah tentang al-alaqah bainal lughah wal ijtima'iyah, hubungan antara bahasa dengan aspek sosial. Bahasa merupakan satu karunia yang Allah berikan kepada manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah muliakan Nabi Adam dengan kemampuan berbahasa karena dia menjadi media dari ilmu pengetahuan. Para ulama filsafat mengatakan bahwa perbedaan antara manusia dengan binatang salah satunya adalah pembeda diberikan kemampuan berbahasa kepada manusia, sehingga manusia disebut dengan istilah al-hayawan natiq. Ya. Nah, jika kita merujuk pada pandangan Ibnu Jini, al-lughah aswatun yu'abbiru kullu qaumin an aghradihim. Bahasa itu adalah aswat, bunyi suara. Yu'abbiru kullu qaumin, yang untuk dituturkan setiap person dari sebuah komunitas, aghradihim, keinginan-keinginan mereka, ekspresi mereka. Ya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa itu tidak sekedar rangkaian kata-kata yang menjadi kalimat, bukan sekedar bahasa yang al-mafhum, yang dipahami, tetapi dia memiliki banyak aspek. Paling tidak, bahasa itu memiliki 3 anasir, 3 unsur. Yang pertama adalah al-anasir al-lughawiyah, al-anasir an-nafsiyah, dan al-anasir al-ijtima'iyah. Bisa diterima, masih diterima ya? Masih bisa diterima dengan baik di sana? Masih. Baik. Jadi yang pertama adalah al-anasir al-lughawiyah, unsur-unsur kebahasaan. Bahasa tidak sekedar memiliki anasir al-lughawiyah, tetapi dia juga memiliki anasir an-nafsiyah, anasir al-ijtima'iyah. Di dalam anasir al-lughawiyat itu terkandung at-tarakib an-nahwiyah, tarakib al-sarfiyah, dan tarakib al-uslubiyah, yang semua itu membentuk dilalat al-ma'na, mafhum al-ma'na. Yang kedua adalah al-anasir an-nafsiyah, secara psikologistik. Nah, ini dapat kita bagi kepada alatul kalam, alat untuk berkomunikasi. Kemudian al-qudrah litakhatub, kemampuan untuk berkomunikasi. Dan al-marahil fi nasyatil kalam, yaitu fase-fase dalam perkembangan berbahasa. Jadi bahasa tidak sekedar 2 hal yang kita sebutkan tadi, tetapi pada aspek yang paling penting adalah aspek yang ketiga, al-anasir al-ijtima'iyah, yaitu
aspek secara sosialnya. Nah, di dalam kitab yang kita pelajari ini, muallifnya membagi dua pandangan utama bahwa hubungan al-anasir al-ijtimaiyah itu adalah al-lughah wal fikrah wal lughah wal hadarah. Jadi ada dua aspek yang harus diperhatikan antara hubungan antara bahasa dengan pemikiran, bahasa dengan budaya atau bahasa dengan peradaban. Bahasa itu merupakan satu indikator, satu tanda untuk menunjukkan satu tingkat peradaban. Artinya semakin tinggi peradaban satu bangsa, satu negara, bisa dilihat dari ketinggian bahasa yang mereka pergunakan. Nah, sebaliknya, pada saat yang sama, ketika satu bangsa atau satu negara memiliki peradaban yang tinggi, maka dia memiliki efek lain, konsekuensi lain, bahasanya akan menjadi fokus negara lain, bangsa lain untuk mengkaji dan mempelajarinya. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa bahasa merupakan indikator kemajuan suatu bangsa. Bahasa adalah merupakan satu media interaksi antara human to human, al-insan ilal insan, antara manusia bainal insan wal insan, antara manusia dengan manusia yang lainnya. Jadi hubungan sosial manusia sebagai manusia sebagai makhluk sosial, maka tidak bisa dinafikan bahwa hubungan itu menggunakan bahasa sebagai alat medianya. Jadi bahasa itu adalah media sosial, media hubungan antara manusia sebagai manusia sosial itu sesungguhnya terletak pada bahasanya. Karena manusia tidak akan mampu memiliki hubungan interaksi sosial tanpa menggunakan bahasa. Dari bahasa inilah kemudian akan muncul fikrah, ide. Ide, fikrah, ya, cipta karsa, pemikiran, itu akan menghasilkan budaya. Maka tidak bisa dilepaskan nantinya antara hubungan bahasa melahirkan budaya. Dan budaya itulah dibentuk dari bahasa. Jadi bahasa merupakan indikator sebuah peradaban. Tidak bisa dikatakan adanya peradaban tanpa ada bahasa. Ya. Suatu bangsa yang tidak memiliki kemajuan dalam berbahasa, maka akan sulit dikatakan mereka memiliki peradaban yang besar pula. Nah, jadi bahasa, ya, aspek bahasa itu memiliki tiga unsur, tiga unsur penting. Yang pertama adalah linguistik, secara psikologistik, psikologinya, dan secara sosialnya, secara sosiologinya. Nah, di dalam kajian yang kita bahas di dalam kitab Al-Lughatil Ajnabiyah, Ta'limul Lughatil Ajnabiyah, muallifnya menyatakan bahwa dalam konteks mempelajari bahasa, maka dua hal ini tidak bisa dilepaskan. Kita harus melihat hubungan antara bahasa dengan fikrah, hubungan bahasa dengan pemikiran. Apa makna hubungan bahasa dengan pemikiran? Artinya, seseorang yang ingin mempelajari bahasa, harusnya dia lebih dahulu mempelajari karakter dari bahasa yang dia pelajari. Salah satu unsur di dalam fikrah itu adanya bi'ah, lingkungan. Jadi kenali dulu lingkungannya, kenali dulu karakternya, kenali dulu sifat dari bahasa si penuturnya, barulah kemudian mempelajari bahasanya.
ini tidak akan kita temukan di karya yang lain. Saya melihat di sini ada kedalaman pemikiran dari kitab yang kita pelajari ini, kedalaman pemikiran dari si penulisnya, karena beliau memberikan satu fikrah kepada kita bahwa sebelum kita mempelajari suatu bahasa, maka yang perlu ditanamkan adalah memahami fikrah atau pemikiran dari bahasa aslinya. Dengan kata lain misalnya, ketika kita ingin mempelajari bahasa Inggris, maka tidak perlu kita mempelajari karakter, tidak perlu kita mempelajari kosakata Inggrisnya dulu, tapi pelajari dulu karakter orang Inggris. Misalnya orang Inggris memiliki tata grammar bahasa yang lebih sopan, berbeda dengan Jerman yang lebih terbuka. Maka karakter si penuturnya ini harus lebih dahulu didalami sebelum pelajari bahasa. Nah, dalam konteks bahasa Arab misalnya, maka sebelum seseorang mengajarkan tentang bagaimana bahasa Arab itu kepada anak didik, maka tanamkan dulu pada pribadi kejiwaan anak didik itu mengenal karakter orang-orang Arab, mengenal karakter bahasa dari bahasa Arab itu. Jadi dekatkan dulu diri mereka kepada biahnya, kepada lingkungannya. Sehingga tertanam rasa cinta, tertanam rasa kesatuan jiwa. Sehingga nanti ketika dia berbahasa, maka dia masuk pada sebuah penjiwaan. Penjiwaan sebagaimana karakter bahasa yang dia tuturkan. Nah, ini merupakan satu autokritik kepada para pengajar bahasa yang kadang hanya menekankan pada aspek linguistiknya, pada aspek gramernya, pada aspek nahu, sarafnya, pada uslubnya, tetapi belum masuk pada penjiwaan roh dari bahasa itu sendiri. Ini perlu kita tanamkan, perlu kita tanamkan sebelum kita mengajarkan tentang bahasa itu sendiri. Maka yang pertama menurut muallif di sini adalah tanamkan fikrah antara bahasa yang ingin dipelajari ya dengan bahasa yang dalam tinjauan kebahasaan. Ya. Jadi antara fikrah bahasa dengan pemikiran kebahasaan. Ya. Maka dulu di Jami'ah Dul Arabiyah kami pernah menemukan satu buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Daud Muhammad, ya. Muhammad Daud. Beliau menulis buku tentang Al-Lughah wal Fikrah, ya. Bahasa dengan pemikiran. Yang kedua adalah hubungan antara Al-Lughah wal Hadarah, hubungan antara bahasa dengan peradaban atau dengan budaya. Nah, sebagaimana yang telah kita bicarakan sebelumnya bahwa sebenarnya dari hubungan interaksi antara manusia, semenjak manusia itu ada dengan media bahasa, dia akan menciptakan satu budaya. Nah, dari budaya itulah akan menciptakan satu peradaban. Menciptakan at-taqalid, at-thaqafah. Ya. Nah, jadi yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita pahamkan dalam pengajaran bahasa, maka kita memahami hadarah atau budaya, taqalid, tradisi dari si penuturnya. Ini perlu kita tanamkan dan perlu kita pahamkan. Nah, misalnya, ketika kita mempelajari bahasa Arab itu sendiri digunakan hampir 32 negara Arab yang mempergunakan bahasa Arab ya, di Jazirah Arab. Di sana ada Arab Saudi, ada Yaman, ada Arab Mesir, kemudian ada Jordan, ada Palestina, ada Maghribi, Maroko,
ada Aljazair. Ada banyak negara-negara yang menggunakan al-lughatil Arabiyah kal-lughatil Ittihad sebagai bahasa persatuan mereka. Namun perlu dipahami bahwa setiap negara-negara Arab yang mempergunakan bahasa Arab, tidak semua mereka sama dalam karakter, dalam interaksi sosialnya, dalam penggunaan bahasa Arab itu sendiri. Nah, ada sisi-sisi budaya sebenarnya yang menarik untuk kita kaji. Nah, orang yang mempelajari bahasa Arab dengan pendekatan bahasa Arab Saudi akan berbeda dengan mereka yang mempelajari bahasa Arab dengan pendekatan Arab Mesir atau Arab Sudan atau Maghrib. Karena setiap karakter manusianya, setiap karakter bangsa atau negara-negara yang masih menggunakan bahasa Arab itu memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Misalnya Arab Saudi. Arab Saudi kalau kita ketemu mereka, kita ucapkan, mereka biasa mengucapkan Assalamualaikum. Assalamualaikum, hayakallah, hayakumullah, kaif hal. Itu pertanyaan-pertanyaan atau ungkapan-ungkapan yang sering mereka ungkapkan. Ya. Berbeda ketika mempelajari bahasa Arab dari orang Mesir. Setelah salam mereka akan mengungkapkan Zayat. Mereka mengungkapkan misalnya Amali. Mereka akan mengungkapkan misalnya akhbar. Nah, ungkapan-ungkapan itu merupakan satu keunikan perbedaan budaya. Atau kita bertemu dengan orang Maroko, mereka akan memberikan islaunak, kaifak. Nah, meskipun ini ada pengaruh dari bahasa-bahasa Amiyah, tetapi intinya di dalam pergaulan sosialnya ada al-hadarah di sana, ada peradaban di sana, ada tradisi di sana yang harus dikenali. Ya. Maka cara yang paling efektif dalam memahamkan sebuah bahasa, maka yang perlu ditanamkan adalah masukkan dulu roh kebahasaan pada diri seorang anak atau diri seorang pembelajar, sehingga bahasa bukan sekedar pengalihan dari bahasa pertama kepada bahasa kedua atau bahasa ibu pada bahasa asing, akan tetapi di sana ada penyatuan kejiwaan si penutur bahasa itu dengan roh bahasa yang dia tuturkan. Nah, maka kesimpulan yang kita bisa dapatkan dari muallif kitab Lughatil Ajnabiyah, paling tidak ada 3 poin penting yang perlu kita pahamkan. Yang pertama adalah perlunya adalah at-taqarub at-taqalid, yaitu mendekatkan diri si pembelajarnya dengan tradisi, budaya, dengan peradaban bahasa pertama, bahasa yang dipelajari, Pak. Yang kedua adalah ajarkan mereka ta'lim wa tafahum al-hadarah. Ajarkan mereka juga tentang pemahaman tentang budaya yang dipelajari. Katakanlah kita mempelajari bahasa Arab, maka ajarkan tentang budaya-budaya, sejarah-sejarah Arab itu sendiri. Ya. Yang ketiga adalah at-tajribah wa tatbiq fil kalam. Ya, at-tajribah wa tatbiq fil kalam itu kita harus juga berikan at-tatbiq, ya, penerapan, ya, tajribah, uji coba untuk terus-menerus melatih si pembelajar itu untuk berani menyatakan atau berani mengungkapkan bahasa yang dia pelajari. Barangkali itu sekedar pengantar yang nanti kita akan lanjutkan pada sesi dialog. Saya kembalikan waktu saya ke moderator. Silahkan, tafadhol. Jazakumullah Ustadz atas materi yang telah disampaikan tentang bahasa dalam perspektif sosial dan budaya. Tadi secara umum sudah disampaikan begitu
jelas oleh pemateri, namun tentu para peserta ada yang ingin bertanya untuk berdiskusi atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tema ini, kami persilahkan. Jadi sistemnya satu penanya langsung ditanggapi aja Ustaz ya. Baik. Ya disilahkan kepada rekan-rekan untuk menanyakan tentang materi ini kepada Ustaz Miftahur Rahman.